Baik, pada malam hari ini kalian dengar suaraku ya? Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join pada hari ini, dan terlebih juga buat para pengurus yang sudah memberikan waktu untuk melayani pada malam ini. Maaf ya kalau aku izin soalnya lagi. Kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Namun terlebih dahulu saya memberikan kesempatan untuk saat berteduh sejenak. Mari kita
Segalanya bagi kami. Terima kasih kepada Allah Tuhan. Ini kami anak-anak Youth Generation yang sudah berkumpul bahkan bertemu secara online pada malam ini. Kami nyerahkan rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga nanti berakhir. Semoga Tuhan memberkati baik imam yang menyampaikan kebenaran firman dan demi teman-teman kami yang join bahkan yang sudah join. Tuhan engkau memberkati kami semuanya. Biarlah ibadah pemuda kami pada malam hari ini meskipun melalui biasa kami percaya ternyata dan mengabulkan nama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan mau bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Dan teman-teman masih semangat? Amin. Pada malam hari ini kita sama-sama muji Tuhan. Nah, saya mau nanya sama Bang Pa dulu. Ini kan lagu saya sudah kirim. Kok nggak di share screen ya? Di mana ya? Oh berarti Deroni belum kirim ya? Apa-apa? Oh belum. Terima kasih, nggak apa-apa. Tapi pada malam hari ini kita sama-sama bersorak-sorai ya. Kita angkat pujian kita. Bangkit serukan nama Yesus.
Kita buat itu sebentar, itu baginya kenang kuasa tamada. Nama Yesus segala yang Tuhan. Nama Yesus kota benteng yang nama Yesus galakkan semua. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus menara yang Tuhan. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus galakkan semuamu. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segala. Semangat teman-teman. Baik, kalau masih semangat kita angkat satu lagi pujian kita ya. Jangan lelah. Jangan lelah. Jangan pernah lelah untuk bekerja di Tuhan. Jangan lelah bekerja ibadahnya Tuhan. Roh Kudus yang berkuatan dan mengajar dan mengubah. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan tak segalanya. Kata-kata bergelombang, itulah tanda yang berubah. Menjadi dia kita di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, itulah tanda yang berubah. Menjadi siap kita di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, kata-kata yang berubah. Menjadi siap kita di atas dasar iman. Siap tidak di atas dasar iman. Jadi siap tidak di atas dasar iman. Menjadi siap tidak di atas dasar iman. Sudah selesai dan jam Tuhan, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pada malam hari ini. Namun terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Hanya ucapan syukur yang terus kami naikkan kepadamu pada malam ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan curah atas kehidupan kami. Jadi tanam yang tua di dalam hidup kami.
yang memberkati hambamu yang menjadi saluran berkat kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh dibenarkan oleh hati Tuhan yang boleh dibenarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati kami semuanya. Harus berjalan tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau ingatkan, sungguh tiada sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau bersamaku dalam janji-Mu yang menanganku selamanya, dan ku nyatakan besar setiamu di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam berbagai kegelapan, tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah tinggalkan kasih-Mu yang sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu selamanya, dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu dan kebenaran-Mu selamanya, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya serahkan kepada Majid. Oke, mari kita berdoa teman-teman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, Engkau mempertemukan kami kembali Tuhan, hamba-hambamu Tuhan, serta kami semua Tuhan, hamba saudara, walaupun kami bertemu melalui via Zoom ini ya Tuhan, dalam bentuk online, tidak bisa menjadi halangan kami Tuhan untuk melayani Engkau, untuk kami bersekutu di hadapan-Mu. Itu semua Tuhan kami syukuri, karena kami ada pada malam hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu yang kami dengarkan ini Tuhan, menjadi dasar, fondasi baru dalam kehidupan kami, untuk kami hidup lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk kami Tuhan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah waktunya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, semua alat-alat yang kami pakai, baik yang memakai HP, laptop Tuhan, dalam bentuk jaringan Tuhan, Engkau semua Tuhan lindungi, sehingga jangan bisa menjadi halangan Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya. Ya, salam, puji nama Tuhan, salam semua teman-teman. Shalom. Ya, salam, puji nama Tuhan. Ya, teman-teman, mohon maaf, saya kalau ada agak terganggu, soalnya ini mungkin teman-teman melihat ya kok tempat saya seperti begini ya. Nah, jadi teman-teman, saya masih dalam keadaan ini, saya mencari tempat yang penting bisa menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Kami juga baru habis melayani, karena ada orang meninggal di sini, jadi ada pelayanan, jadi belum sempat ganti baju dan langsung cari tempat di samping jalan. Yang penting ada tempat untuk menyampaikan firman Tuhan, tidak terganggu begitu ya. Ini yang namanya pondok di samping jalan ya. Tidak menjadi halangan teman-teman untuk kita. Nanti kalau ada terganggu sedikit dengan orang yang sedang menghibur orang mati di sebelah, tidak bisa disampaikan supaya agak bisa lebih jauh lagi dari yang terganggu nanti. Jadi teman-teman, pada malam hari ini saya bersyukur kembali kita bertemu teman-teman pada malam hari untuk menyampaikan firman Tuhan dari pengurus ketua kemarin Kak Moli minta kesediaan untuk saya ya. Saya di antara dilema mau terima atau tidak. Kenapa? Sudah lama juga tidak pernah pelayanan. Cuman sudah berapa bulan saya tidak pernah pelayanan. Jadi kan kamu boleh minta ya, tidak apa-apa ya. Dalam di tengah-tengah kesibukan saya mengambil waktu kembali untuk saya bisa bertemu dengan teman-teman, walaupun ini Zoom pada beberapa teman-teman saya di sini ya. Seperti wakil ketua kita Bang Fasehi, ada Pak Sentosa Laia, itu teman saya masih di Rio, kami sama-sama mengajar. Nah, di Tuhan pada malam hari ini kami kembali bertemu lagi. Ya. Sudah berapa bulan tidak ketemu. Nah, jadi teman-teman, pada malam hari ini tidak terlalu panjang lebar kita berbicara tentang firman Tuhan. Kenapa teman-teman? Saya juga menyampaikan firman Tuhan, ya mungkin teman-teman lebih mengenal, lebih meneliti firman Tuhan itu sebenarnya apa ya. Jadi ini kan hanya sebagai renungan untuk kita, bagaimana kita hidup sebenarnya di hadapan Tuhan ya. Karena saya percaya kita semua ini hamba-hamba Tuhan. Nah, ini semua 99% ini semua anak-anak teologi. Nah, ada yang pendeta, ada yang guru agama, ada bahkan yang lain dan jadi penginjil. Nah, jadi teman-teman, saya ajak kita pada malam hari ini tanpa basa-basi untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Amsal 3. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10 teman-teman. Kita baca 5 ayat saja. Sudah mendapatkan semua? Katakan amin. Amin. Oke, teman-teman jelas suaraku ya, dengar di sana ya. Sangat jelas. Jelas. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Ya, teman-teman, saya akan membacakan untuk kita semua. Teman-teman bisa mengikuti dalam hati dan bisa mengikuti dalam Alkitab. Ya, LAI memberikan judul pada malam hari ini yang kita renungkan adalah berkat dari hikmat. Ayat yang ke-5, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak.
takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, ya. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin, puji Tuhan teman-teman. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini untuk kita, ya. Teman-teman, terkadang dalam kehidupan kita, kita akan perhatikan dari tema kita pada malam hari ini, kita membahas bersama-sama bagaimana hidup percaya dengan kuasa Tuhan. Ya. Hidup percaya dengan kuasa Tuhan. Gampang sekali kita memperkatakan dengan semudah-mudahnya, gampang. Saya percaya kepada Tuhan. Ya. Saya jadi hamba Tuhan. Tapi apakah menjadi pertanyaan, apakah kita sudah pernah mengalami atau memperkatakan kuasa Tuhan? Sudah pernah kita alami dan sudah pernah kita buktikan kepada orang lain? Ini menjadi pertanyaan untuk kita. Ya, ini menjadi pertanyaan untuk kita kepada kita semua hamba Tuhan. Ya, saya percaya semua hamba Tuhan, tidak ada yang tidak hamba Tuhan. Ya. Ya. Gampang sekali kita memperkatakan. Nah, orang-orang percaya, orang Kristen memperkatakan, ya, saya percaya penuh kepada Tuhan. Dia adalah yang menjadi raja atas kehidupan saya. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah pernah merasakan kuasa Tuhan? Dan itu bahkan kita sudah pernah buktikan kepada orang lain bahwa kuasa Tuhan itu terbukti atau tidak. Nah, ini jadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, terkadang dalam kehidupan kita memperkatakan kata percaya gampang sekali. Ya. Nah, ada anjing, ya. Karena dia dengar saya di samping jalan, dia dengar saya omong, dia dengar, dia terganggu. Tidak apa-apa, teman-teman. Keadaan lingkungan tidak apa-apa, ya. Kan saya di samping jalan, dia mendengar. Ya. Mungkin teman-teman bertanya, saya di mana sekarang? Ya, mohon maaf, saya akan mengatasi sedikit waktu. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu keadaan saya. Sekarang teman-teman, saya ada di lingkungan Nusa Tenggara Timur di NTT, ya. Di sini saya akan melayani sambil mengajar juga di beberapa sekolah di sini. Jadi teman-teman, ya, ini yang saya perlu renungkan dalam kehidupan saya, makanya saya ungkapkan kembali, ya. Kenapa? Saya percaya kepada Tuhan, saya berpikir apakah saya bisa sampai di Nusa Tenggara Timur ini kalau saya kuat atau tidak. Ini apakah saya hebat atau karena saya pintar? Bukan, menurut saya bukan. Ya, sampai melayani di sini teman-teman dan sambil mengajar, ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu kenapa di sana sudah kalau kita di sana baru jam 8:30, ya. Di sini sudah mau jam 10:30, teman-teman. Makanya kadang kalau pengurus minta saya pelayan agak saya tunda. Karena perbedaan jam kita beda, teman-teman. Di sini lebih cepat, ya. Di sana kita di sana di Jawa atau di Nias masih siang, masih sore. Di sini sudah gelap, teman-teman. Nah, di sini sudah gelap. Jadi teman-teman, karena ini sudah larut malam, sebenarnya sudah waktu tidur. Karena pelayanan saya masih tunggu, tidak apa-apa. Nah, jadi teman-teman, tadi saya memperkatakan mengenai tema kita, ya. Mengenai kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, kita mudah sekali atau gampang sekali memperkatakan percaya kepada Tuhan. Tapi, apakah kita sudah pernah mengalami yang namanya kuasa Tuhan? Atau kita sudah pernah membuktikan kuasa Tuhan itu ada kepada orang lain? Nah, ini kita akan menjawab dalam pribadi kita masing-masing. Nah, jadi teman-teman, di ayat yang ke-5 sampai ke-6 dikatakan, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di dua ayat ini, teman-teman, saya akan mengangkat poin untuk kita pada malam hari ini. Yang pertama, ada 3 poin yang harus kita perhatikan di 5 ayat ini. Poin yang pertama adalah keajaiban Tuhan ada jika kita hidup, ya, jika kita hidup percaya penuh kepadanya. Nah, ini keajaiban Tuhan ada jika kita hidup penuh percaya kepadanya. Ya. Teman-teman, kita selalu berpikir, coba kita berpikir begini, bagaimana sih sebenarnya keajaiban Tuhan itu ada? Apa sih sebenarnya keajaiban Tuhan? Ya. Nah, bagaimana sih kita bisa merasakan itu keajaiban Tuhan? Nah, ini teman-teman, apakah itu keajaiban Tuhan atau kekuatan saya? Nah, contoh teman-teman, saya selalu memberikan contoh begini. Terkadang di dalam kehidupan kita melupakan yang namanya itu kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita masih dimotivasi dengan kekuatan kita sendiri. Kita masih bersandar dengan kehebatan kita sendiri, dengan pengertian kita sendiri. Ya. Makanya kita tidak tahu sebenarnya itu adalah kuasa Tuhan. Tapi kita melupakan itu bukan kuasa Tuhan karena kita pikir karena saya hebat.
Itu bukan kuasa Tuhan. Sebenarnya itu Tuhan yang melakukan. Nah ini teman-teman. Karena kita terlalu fokus dengan kemampuan kita yang kita sudah miliki. Segala sesuatu yang terjadi, kita bisa melupakan itu kan karena tadi saya hebat. Contohnya teman-teman, ada contoh begini. Kita dalam satu jalan, kita hampir ketabrakan. Hampir ketabrakan dengan motor atau mobil begitu. Sedikit lagi kita hampir mati. Ya, kita menceritakan kepada orang lain. Tadi kalau saya tidak pinter, patah jalan, saya sudah ditabrak orang. Ya, coba kita berpikir. Itu yang sering kita katakan. Nah, orang sering memperkatakan begini, tadi kalau saya tidak pinter patah jalan atau kanan ke kiri, saya sudah ditabrak motor dengan mobil. Saya sudah jatuh. Padahal kita berpikir itu karena kita pinter ini patah jalan atau mengolengkan ke kiri ke kanan. Bukan teman-teman. Nah, itu kuasa Tuhan. Ya. Itu kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memperkatakan begini? Ada orang begini, dia tidak bisa mengatakan, tadi itu kalau bukan Tuhan, saya sudah mati. Tapi dia tidak menceritakan itu, apa yang disampaikan? Tadi kalau saya tidak pintar patahkan jalan, saya sudah mati ditabrak orang. Coba. Sudah pernah memperkatakan seperti begini, jangan bohong, sudah pernah jujur. Ya. Dan di sini yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, itu yang namanya kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Kenapa? Ketika kita mengalami sebuah tekanan atau permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita melupakan Tuhan ketika kita sudah melewatinya. Nah ini teman-teman. Nah ini yang perlu kita ingat. Ketika kita diperhadapkan berbagai tantangan, ya, masalah, menurut kita tidak mampu melewatinya lagi. Tapi tiba-tiba kita bisa melewatinya. Nah ini yang menjadi dasar. Apakah kita masih memperkatakan itu kuasa Tuhan atau karena kita hebat? Nah ini. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita, 99% adalah masih masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, kehebatan kita. Ya. Masih mengandalkan. Ya. Seperti di sini teman-teman, saya di sini pelayanan. Dalam satu kecamatan ada beberapa di sini. Hanya baru 2 orang saya ketemu di sini kita orang Nias. Baru 2 orang saya ketemu di sini kita orang Nias. Itu pun kami ketemu di pasar. Karena saya lihat dia sambil jalan karena dia ada pelayanan ada tugas di pasar. Saya lihat ini orang ini apa? Ini kayak rasanya kayak mirip-mirip orang Nias kok. Ya, mirip-mirip orang Nias. Tiba-tiba saya dekati dia, ternyata dia orang Nias. Ya, ternyata dia orang Nias ya. Jadi teman-teman di sini mungkin kita di sana masih, kalau di Jawa banyak ya teman-teman kita masih kuliah di sana. Di sini mana ada orang Nias yang kuliah di NTT? Palingan di Kupang ada. Kalian ini kan masih dalam pedalaman lagi, bukan di Kupang. Nah, masih melewati kota Kupang lagi, masuk dalam lagi. Nah jadi teman-teman, menurut saya ini sesuatu hal keajaiban Tuhan dalam kehidupan saya. Kenapa? Sesuatu hal ini kuasa Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak berani sampai di sini. Orang-orang heran, bisa sampai di sini. Bukan. Ya. Ini yang menurut saya keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan saya. Kenapa? Kalau kita sudah percaya penuh kepada Tuhan, ya, dan di situ muncul ada yang namanya keajaiban. Di situ ada yang namanya kuasa Tuhan. Dan di situ kita merasakan itu adalah kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman pada malam hari ini nasihat atau untuk kita pada malam hari ini, ketika kita diperhadapkan berbagai hal masalah atau tantangan dalam pelayanan, nah, dalam bentuk apalagi yang di sini sudah memiliki gereja, bahkan yang menjadi asisten gembala sidang, asisten pendeta, menjadi yang pengajar-pengajar di sini seperti Bang Faseki, seperti Bang Kasentosa lah, itu yang saya kenal karena kami sudah tahu karena sudah saling sering konfirmasi, bahkan seperti Pak Sentosa kami sudah pernah bareng pelayanan, bareng pernah mengajar di SMA di Rio. Nah, saya kenal. Nah, di sini kita tidak mengajar atau pelayanan tidak gampang-gampang saja lurus-lurus, tidak. Di dalam pelayanan, di dalam mengajar, apalagi kalau kita dalam bentuk-bentuk dalam satu organisasi kita akan dilibatkan. Dari situ muncul yang namanya berbagai tekanan, himpitan yang menurut kita itu kita merasa tidak ada gunanya. Nah, ini yang teman-teman menjadi dasar dalam kehidupan kita. Jadi, pada malam hari ini, ketika kita diperhadapkan berbagai hal, jangan kita pernah melupakan Tuhan. Kalau kita ingin mau mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita membuat sesuatu hal yang baru. Kita mengambil resiko. Kalau kita tidak berani mengambil resiko di dalam Tuhan, kita tidak pernah mengalami itu kuasa Tuhan. Ya, mohon maaf teman-teman, ini keras. Ya. Kalau kita tidak berani mengambil resiko, saya sering mengatakan begini ya.
kita memiliki prinsip yang benar. Nah, kita berani mengambil resiko dengan prinsip yang benar, tidak jadi masalah. Nah, kadang kita berani mengambil resiko dengan prinsip yang salah. Nah, ini yang sering salah dalam kehidupan kita. Ya. Saya selalu mengatakan kita berani mengambil resiko dengan prinsip yang benar. Prinsip yang benar seperti apa? Jangan kita takut kalau kita diperhadapkan. Itu adalah resiko di dalam Tuhan. Jangan takut. Itu kan benar. Itu prinsip yang benar. Jangan kita berani yang menjadi masalahnya, kita berani mengambil resiko dalam prinsip yang salah. Contohnya teman-teman, mari kita hari ini kita pukul orang. Tiba-tiba yang satu, ayo maju. Nah, itu yang namanya prinsip yang salah. Ya. Kadang apalagi kita selalu perhatikan kita anak-anak Nias ini, kalau dibilang orang Nias dalam perantauan bilang satu bapukul semua. Nah, ini teman-teman yang salah dalam kehidupan kita. Jadi pada malam hari ini saya akan tekankan untuk kita, jangan takut mengambil resiko dalam prinsip yang benar. Berani mengambil risiko dengan prinsip yang benar, maka keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan kita akan mengalami dan kita akan buktikan kepada orang lain di sekeliling di lingkungan kita. Nah, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, singkat saja. Saya berkhotbah 20 menit, itu paling lama. Nah, itu paling lama kalau saya berkhotbah di mana-mana, di gereja, di sekolah, tidak lama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan melihat di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Nah, dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, ini teman-teman, sering sekali terjadi dalam kehidupan kita semua. Tanpa sadar teman-teman, mungkin teman-teman bohong. Ya, contoh, terkadang dalam kehidupan kita ini sering menganggap menganggap diri sudah hebat. Saya kan sudah jadi pendeta, saya kan sudah jadi guru. Bagaimana kamu murid, bagaimana kamu jemaat binasa kembali? Mampu kita terima kalau tidak? Kadang hamba Tuhan, kadang guru menerima didikan atau teguran dari peserta didik atau dari jemaat. Tidak semua. Ini teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah menganggap dirinya sudah hebat, sudah bisa. Nah, itu yang namanya salah teman-teman. Kadang guru begini, sebenarnya yang dia lakukan itu salah. Karena peserta didik sudah tahu itu salah, maka peserta didik itu kasih tahu, tegur. Tapi kita sebagai guru, kita tidak mau menerima karena padahal itu salah. Karena kita sudah menganggap guru hebat. Itu padahal itu salah, teman-teman. Nah, terus gembala sidang, pendeta dia berkhotbah berapi-api dalam sebuah gereja. Nah, dia melakukan sesuatu hal yang salah. Tiba-tiba muncul jemaat menegur dia, menasihati dia. Pak Gembala, Pak Asisten Gembala Sidang itu salah. Nah, itu salah. Gembala Sidang bilang apa? Kamu siapa sebenarnya? Kamu hanya jemaat, itu didikan saya kamu. Nah, itu yang salah teman-teman. Muncul seperti begitu, kenapa? Karena kita sudah menganggap diri hebat, bijak. Ya, jangan. Ya. Kepintaran, hikmat, kebijakan, kebajikan kita, itu semua dari Tuhan. Tidak ada satupun yang perlu kita andalkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya. Jadi teman-teman, terkadang kalau ada anak kecil yang menegur atau memotivasi kita tidak mau menerima. Kenapa? Kita kan sudah tua begini, masa kamu yang kecil begitu kamu nasihati saya? Ya. Ini yang salah teman-teman. Jangan kita menolak teguran atau menolak setiap motivasi dari siapapun. Ya. Makanya dalam pelayanan saya, teman-teman saya di mana pelayanan, saya tidak pernah yang namanya benci, yang namanya teguran. Tekan dalam pelayanan salah ya salah, tidak masalah. Kita memperbaiki. Dan terkadang dalam kehidupan kita kalau kita sudah salah, tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati. Kenapa? Karena sudah merasa bijak, sudah merasa pinter, sudah merasa hebat. Sedangkan firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, jangan. Ini kata jangan berarti larangan, tidak bisa. Biar orang lain yang memuji kita, memperkatakan kita adalah dia bijak. Jangan kita sendiri. Kalau orang lain yang memperkatakan kamu itu pintar, kamu itu bijak, itu baru namanya, itu dari Tuhan. Kalau kita sendiri belum tentu teman-teman. Ya. Orang lain, kita ini masing-masing tidak ada yang mau yang namanya kalah, tidak ada yang mau namanya diremehkan, tidak ada. Semua dia maunya dipuji, dia maunya di atas, dia tidak mau lagi di bawah. Nah, padahal sebenarnya yang orang di bawah itu yang sebenarnya itu orang-orang yang berkualitas. Ya.
Itu orang-orang yang berkualitas. Sedangkan orang-orang yang dianggap di atas ini sebenarnya itu hanya orang bilang begini. Kalau kita bilang begini, orang yang serba banyak omong ini bilang begini, bohong-bohong omong kosong. Ya. Orang yang di paling bawah dianggap rendah ini sebenarnya itu orang-orang yang berkualitas. Ya. Saya selalu mengatakan begini, perkataanmu itu adalah kualitas hidupmu. Perkataan kita yang sering keluar dari mulut kita itu adalah kualitas hidup kita sebenarnya, teman-teman. Kalau setiap hari kita memaki, kalau kita mencaci maki orang, itu adalah kualitas hidup kita sebenarnya. Itu menunjukkan kualitas hidup kita sebenarnya. Secara tidak sadar, kita membenci orang, kita memfitnah orang, kita menghakimi orang, kita mencaci maki orang. Ya. Kita ya. Itu kualitas hidup kita, teman-teman. Tanpa kita sadar, tanpa sadar. Makanya saya selalu mengatakan begini, perkataanmu itu adalah, tindakanmu itu adalah kualitas hidupmu. Kalau kita menunjukkan kualitas hidup kita sebenarnya itu dari perbuatan kita sehari-hari. Bukan dari tinggal laku sehari, dari perkataan kita sehari-hari saja. Coba orang-orang yang sudah biasa maki. Ya, dia susah melepaskan. Karena sudah kebiasaan jadi maki-maki terus, ya maki terus. Walaupun itu di tengah-tengah di mana, karena sudah keceblosan, sudah maki. Itu kualitasnya. Memang dia itu yang dia pintar, itu yang dia tahu. Nah, coba orang yang sudah setiap hari memperkatakan firman Tuhan. Apa-apa dia katakan, oh firman Tuhan begini, Tuhan itu begini. Nah itu teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, dan itu menunjukkan bahwa itu kualitas hidup kita sebenarnya. Nah, jadi teman-teman pada malam hari ini, jangan pernah ada di antara kita sebagai hamba Tuhan. Ya, ini saya pakai kata kita, bukan hanya teman-teman, bukan hanya saya, bukan kita semua. Karena saya percaya kita semua ini hamba Tuhan. Saya lihat di sini 99% guru agama dengan pendeta semua. Ya, jadi teman-teman kita semua, ya, jangan pernah kita yang namanya ini tidak mau menerima setiap teguran motivasi. Jangan pernah kita menganggap diri sudah hebat karena kita sudah di level atas. Jangan. Ya, jangan. Saya selalu mengatakan begini teman-teman. Ini kata-kata saya teman-teman. Lebih baik saya kelihatan orang bodoh tapi bisa menghargai orang lain daripada kelihatan orang pintar selalu merendahkan orang lain dan tidak bisa menghargai. Nah, ini teman-teman, kita dianggap orang bodoh sekali, tidak tahu apa-apa. Tapi kita mampu menunjukkan kualitas yang baik di dalam Tuhan. Itu yang namanya adalah hidup dengan kuasa Tuhan, teman-teman. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir teman-teman untuk kita, tidak panjang lebar. Nah, yang terakhir untuk kita teman-teman, di ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 teman-teman, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah ini teman-teman, di ayat yang terakhir ini adalah poin yang harus kita pelajari adalah jadikan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Segala sesuatu kita jadikan bagi kemuliaan untuk Tuhan. Ya, baik dalam bentuk harta kita, baik dalam bentuk profesional kita, profesi kita, kualitas kita, jadikan itu kemuliaan bagi Tuhan. Bukan hanya berarti ini karena kita berharta, kita berikan untuk Tuhan, bukan. Yang paling utama kalau kita memberikan untuk Tuhan adalah dari kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tidak meminta berikan kepada saya hartamu, tidak. Yang Tuhan mau berikan kepada saya hidupmu sepenuhnya. Nah, itu yang Tuhan mau teman-teman. Ya. Kalau kita memberikan kepada Tuhan semua segala raga jiwa tubuh kita, itu adalah kemuliaan bagi Tuhan dari kehidupan kita. Ya. Karena kita adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Apa yang harus kita berikan? Hanya dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi teman-teman pada malam hari ini, apapun yang harus kita lakukan, baik dalam profesi kita, talenta kita, ya, jangan pernah kita ini ketika kita mengalami sebuah kuasa, memperoleh sebuah karunia, ya, kita pasti semua memperoleh semua satu karunia, talenta, ya, karena Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang sepertinya orang bisa berkhotbah, orang yang hebat berkhotbah, ya, dia berusaha mau jadi pemain musik, tidak bisa, karena Tuhan dia sudah karuniakan dia berkhotbah. Orang yang hebat pemain musik, dia berusaha mau menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Tuhan tidak, karena bukan karunia untuk dia, tidak bisa. Orang yang pemain musik yang begitu luar biasa, dia pengen jadi MC yang luar biasa. Karena itu bukan karunia dari Tuhan, dia tidak bisa.
Jadi teman-teman, apa yang kita miliki, profesi kita, ya talenta kita, karunia yang kita peroleh, jangan kita padamkan. Mari bangkitkan. Kita membangkitkan dan kita mempergunakan semua talenta, kemuliaan yang kita lakukan, jadikan itu kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini teman-teman, jangan karena kita sudah hebat, sudah jadi orang yang sukses, ya, sudah jadi orang yang luar biasa, maka kita melupakan yang namanya tadi Tuhan. Ini yang salah teman-teman. Jadi pada malam hari ini teman-teman, saya lihat sudah 17 menit, saya berkhotbah, ya sudah 3 menit lagi. Jadi teman-teman, pada malam hari ini tidak panjang lebar saya sampaikan renungan untuk kita. Mari kita bergandengan tangan, kita sebagai anak-anak Nias yang hidup di berbagai pulau, hidup berbagai daerah, ya. Nah, ada di Kalimantan, di Jawa, di NTT, bahkan ada di Papua, ya. Bahkan ada teman saya di Papua. Di sini ada ya teman saya dari Papua, Jim. Salam Bang, salam. Ya. Siapa pendeta? Terima kasih. Salam, ya. Ada teman saya dari Papua, dia tinggal di Pegunungan Bintang. Mungkin Abang Jim tahu ya, Pegunungan Bintang, ya tahu. Sampai sekarang dia masih minta-minta pelayan di sana. Ya, saya bilang tunggu dulu, Pak C, tunggu dulu. Ya tunggu. Nanti kapan ada waktunya saya pasti meluncur. Saya sudah bilang, selagi saya masih bisa muda, saya mempergunakan masa muda saya mengeliling berbagai daerah dulu, baru saya pulang ke kampus saya. Mungkin di sini ada yang tahu kampus saya itu bagaimana keadaan kampus saya itu dulunya sampai sekarang. Nah, teman-teman, saya jujur, kampung saya itu paling terhina, jangan salah. Nah, paling terhina dalam satu kecamatan. Ya. Bukan terhina berarti ini orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tapi saya bersyukur sekarang teman-teman, pembaharuan yang terjadi. Ya, banyak berubah-berubah yang terjadi. Itu namanya karena dukungan doa kita sebagai orang-orang yang pemuda-pemudi Nias yang bersinar ini. Itu doa-doa kita semua. Sehingga setiap kampung-kampung, daerah-daerah yang masih belum mengenal Tuhan, yang hanya masih abal-abal mengenal Tuhan, sekarang sudah jadi mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu karena doa kita semua teman-teman. Nah, jadi teman-teman pada malam hari ini, puji nama Tuhan, saya bersyukur kita sudah kembali bertemu. Semoga kita tetap bergandengan tangan bersama-sama membangun organisasi ini ke depannya lagi. Pasti nanti suatu saat kita akan ketemu, nanti membuat sesuatu hal yang baru di Pulau Nias kita yang tercinta. Terima kasih teman-teman, renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa teman-teman. Ya. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang menasihati kami kembali Tuhan, mengingatkan kami kembali untuk kami hidup lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau, dan kami akan Tuhan mengandalkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya itu semua karena Tuhan yang melakukan, itu semua karena kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, sehingga berbagai problema Tuhan, problema, tantangan, tekanan yang ada terjadi dalam pelayanan kami, Tuhan, kami bisa melewati semua itu karena Tuhan yang menolong, melindungi kami. Tuhan, kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, hamba secara khusus berdoa Tuhan buat organisasi ini, persekutuan kami ini Tuhan, Nias Generation ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau bangun terus Tuhan, Engkau pakai kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk kami menjadi terang Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun Tuhan utus kami untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di dalam via Zoom ini Tuhan. Baik kami Tuhan, yang sedang dalam perkuliahan Tuhan, sedang dalam mengajar, sedang dalam pelayanan di gereja Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tolong lindungi kami. Berikan kekuatan, hikmat, kebajikan Tuhan. Curahkan di atas kami. Sehingga segala sesuatu apa yang kami cita-citakan Tuhan, akan kami bisa menggapai Tuhan dengan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami. Biar firman-Mu ini Tuhan yang kami dengarkan. Jangan hanya begitu saja kami mendengarkan. Dan jadikan firman ini Tuhan menjadi buah yang baru di dalam kehidupan kami. Untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu kehidupan kami. Ibadah kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
terima kasih buat terima kasih buat teman-teman, buat saudara Anggi Bule lo ya. Salam kenal ke Anggi. Tuh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Kiranya kita jadi orang yang berhikmat. Dan selanjutnya saya serahkan kepada doa syafaat ya, langsung. Perlu lagu atau gimana? Kalau boleh satu lagu dulu baru nanti masuk ke doa syafaat. Ya. Sebelum kita masuk pada doa syafaat, kita pada malam hari ini kita angkat pujian kita dulu. Sampaikan pada Yesus Dia hanya saja berdoa. Sampaikan pada Yesus sampaikan pada Yesus hatiku air mataku Saya serahkan kepada doa. Ya, salam teman-teman. Sebelum kita berdoa, mungkin ada di antara kita yang menyampaikan setiap pokok doa, dipersilakan. Apakah ada? Jika tidak ada, teman-teman, seperti biasa kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat keluarga kita, terus kita berdoa untuk suku kita Nias, terus kita berdoa untuk NIG dan komsel-komsel yang lain. Saya tunggu 1 menit lagi kalau ada yang mau menyampaikan hasrat melalui ungkapan hati dengan doa. Bisa di-chat di bawah, bisa juga disampaikan. Jangan malu-malu, anggaplah kita sudah biasa berkomunikasi. Kesaksiannya luar biasa tadi. Diceritain ulang tadi loh. Aku ikut berpelot sama Frank tadi nyanyi. Terima kasih Kak Angel. Ya, sama-sama. Masih adakah yang lain? Jika tidak ada, kita akan berdoa bersama.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan buat anugerah-Mu dan kasih-Mu bagi kami. Terbukti kasih-Mu bagi kami sampai malam hari ini kami bisa beribadah padamu, menaikkan ucapan syukur kami, bahkan kami mendengarkan sabda-Mu malam hari ini Tuhan. Kami berterima kasih, kami mempunyai Allah seperti Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami, yang sanggup memberkati setiap hidup kami, dan kami bersyukur pada saat malam hari ini kami bisa melakukan ibadah kami, dan pada saat ini kami menaikkan setiap hasrat kami lewat doa kami yang kami panjatkan kepada Engkau. Pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kau terus memberkati bangsa kami Tuhan. Kau terus memulihkan bangsa kami. Kami percaya bukti kasih-Mu di bangsa kami akan nyata sempurna. Kami berdoa buat pemimpin yang ada di bangsa kami. Kau terus memberkati mereka, biarlah mereka memimpin bangsa kami dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa buat suku kami Nias, Tuhan berkati, Kau terus menolong, Kau terus menjagai, kiranya penyertaan-Mu terbukti di suku kami Nias. Banyak orang-orang yang lebih percaya dengan Engkau Tuhan, dan terbukti kasih-Mu di suku kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu yang setia melayani-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan di seluruh dunia pun Tuhan, Kau tolong mereka, Kau pakai mereka menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kasih-Mu bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami berdoa juga Tuhan, buat Yudhkin Raisa Tuhan berkati, biar lewat hamba-hamba-Mu yang telah Engkau siapkan Tuhan, biarlah banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan lewat kami anak-anak-Mu untuk lebih dekat dengan Engkau, bahkan lebih melayani-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat kami yang sudah join pada malam hari ini. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Tuhan Engkau anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah nama-Mu dipermuliakan dan nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang gak sempat hadir malam hari ini. Dimanapun mereka berada, Engkau tolong, Kau berkati mereka Tuhan. Kami tidak tahu kesibukan mereka, tapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna ada di dalam setiap hidup mereka. Biarlah mereka memberi waktu untuk memuliakan Tuhan, untuk datang padamu dan bersekutu padamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini juga kami berdoa buat Kak Angel, Bu Ulele, Tuhan berkati. Dimanapun dia berada, Engkau tolong, Kau jagai Tuhan. Kau berkati pelayanan hamba-Mu, kiranya penyertaan kasih-Mu nyata sempurna dalam hidupnya, biar apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga berdoa buat persiapan untuk dia pulang ke Nias, Tuhan berkati, kayak membuka jalan keluar bagi setiap apapun yang dia butuhkan. Kaulah Bapa yang tak pernah meninggalkan setiap hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang belum kami sampaikan lewat permohonan kami, tetapi kami percaya sebelum kami menyampaikan itu Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengetahui setiap isi hati kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami sepanjang hari ini dalam setiap tindakan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, baik ucapan kami, perilaku kami minta ampuni setiap kami Tuhan. Pujilah nama-Mu pada malam hari ini. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, Kau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.